Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita akan mengupas hadis yang ke-40. Arba'in 40. Ini 40. Insyaallah kalau memang seperti itu berarti kita sudah 40 bulan. Karena sebulan sekali. Betul. Kalau motor udah lunas. Insyaallah. Tapi nanti ada bonusnya satu. Ya, di bonusnya nanti kita akan tambahkan juga malam ini. Ya. Insyaallah kita akan mengupas kitab yang lain setelah ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan usia. Hadis yang ke-40 ini, bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abira sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masaa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Hadis ini dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabi, seorang sahabat dan juga ulama ya, terkenal. Banyak sekali ilmunya. Kita pernah ya, mengupas biografi beliau sedikit waktu membahas hadis yang lain. Kita rasa itu sudah cukup. Ya. Qala, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah memegang apa ini? Pundak. Ya. Rasulullah memegang pundakku. Kemudian faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang asing. Au abira sabilin. Au bisa bermakna bal, bahkan. Ya. Atau juga ya atau pilihan. Maksudnya ilustrasi yang lain. Au abira sabilin, atau orang yang sedang melewati jalan, menyeberangi jalan, melalui jalan. Simpel itu. Wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar mengatakan tetap dalam riwayat yang lain, dalam konteks yang lain atau ada konteks yang sama tetapi di waktu yang lain, idza amsayta, jika engkau berada di sore hari, fala tantazir as-sabah, maka jangan menunggu sampai besok. Wa idza asbahta, kalau engkau berada di pagi hari, fala tantazir al-masa, maka jangan menunggu sampai sore. Wa khudz min sihhatika limaradik, ambillah, pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan pergunakanlah hidupmu untuk matimu. Rawahul Bukhari. Para jamaah sekalian, hadis ini hadis penghujung. Jadi berisikan tentang nasihat, bukan berisi hukum-hukum lagi. Tapi ini adalah agar kita bisa mengkondisikan diri kita, jiwa kita. Para ulama ya menjadikan hadis-hadis seperti ini dalam bab-bab tentang az-zuhdu, yaitu tentang zuhud, hidup zuhud. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW pertama adalah menyentuh atau memegang pundaknya Ibnu Umar radhiyallahu taala. Ini para ulama menyebutkan adalah sebagai ilustrasi bagaimana lembutnya Rasulullah SAW dalam tindak tanduknya. Ya. Menyentuh pundak, sehingga ada terasa dekat
terasa dekat. Artinya memberikan nasihat dengan sentuhan. Dan ini pasti akan memberikan pengaruh. Ada orang memberikan nasihat tapi dengan bentakan. Tidak ada pendekatan. Jadi Rasulullah SAW salah satu wasilah dakwahnya adalah tadi melakukan pendekatan dengan cara sangat lemah lembut, dipegang pundaknya. Ya. Saya yakin kalau ada teman ya atau guru yang memperlakukan kita seperti itu, menunjukkan bahwa orang itu dekat dengan kita. Kita merasa dekat dengannya, merasa akrab. Liman yuridu ayyuhadditsahu. Rasulullah melakukan itu terhadap orang yang akan diajak bicaranya. Dalam hadis yang lain juga dilakukan hal yang sama, tetapi bukan pundak. Yang dilakukan adalah tangan. Ya. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengalami. Beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud wa kaffi fi kaffihi." Rasulullah mengajarkanku bacaan tasyahud. Tasyahud yang kita baca dalam salat tahiyat, ya. Itu sambil Rasulullah memegang tangannya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Seperti ini. Oh hai Abdullah bin Mas'ud, dengarkan. Ya. Minta diizinkan untuk berbuat zina. Namun Rasulullah kemudian mengajaknya berdialog. Lalu terakhir diletakkan tangan Rasulullah di dada anak muda ini. Disentuhkan ke dadanya. Anak muda itu kemudian sejak saat itu tidak ada dosa yang paling aku benci selain dosa berzina. Anak muda itu begitu kemudian meninggalkan keinginannya, benar-benar jadi bersih jiwanya. Nah, ini salah satu contoh dari Rasulullah SAW untuk kita para orang tua dan para dai, ya, para aktivis untuk memiliki kelembutan jiwa seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Sungguh karena rahmat dari Allah lah engkau bisa bertindak lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi. Seandainya engkau bersikap kasar, berperangai kasar, lan faddu min haulik, pasti mereka akan minggir semua, menjauh darimu. Seorang teman cerita, di satu masjid itu ada aktivis-aktivis remaja masjid yang berperangai kasar. Akhirnya masjid ditinggalkan sama jamaah. Ditinggalkan sama jamaah. Kenapa? Cara menasihatinya kasar. Cara menegurnya kasar. Memponis, bukan mengajari. Ya. Maka masjid itu kemudian ditinggalkan. Setelah itu warga tidak suka dan mereka akhirnya diusir. Ya. Jadi para jamaah sekalian, lihat, mencontoh sunnah Rasulullah SAW bukan cuma dalam hukum-hukum ibadah, tetapi juga dalam hal dakwah menyampaikan. Ad-dunya mazratul akhirah. Hadis ini sungguhnya berisikan satu pesan yang kuat, yaitu bahwa dunia ini adalah mazra'ah, tempat untuk akhirat. Kalau tadi dibilang kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah di dunia ini sepertinya engkau adalah orang asing. Orang asing. Kita ini pendatang. Ya. Orang yang hanya sebentar saja singgah di situ, di dunia ini. Jadilah seperti itu. Kira-kira kalau orang yang sedang singgah, ya, hanya sebentaran saja, itu di rest area, ya kalau kita di rest area. Apakah ada orang di rest area kemudian buka toko, kemudian bawa pacul bikin berkebun? Enggak ada, kan sebentar aja. Ya.
Enggak ada. Sebentar saja. Au abir sabil, atau orang yang sedang lewat saja. Fa inna kulla gharibin yahinu ila mautinil asli. Ya, semestinya orang asing atau yang sedang bepergian itu semestinya rindu ke mana? Ke kampung halamannya. Itu logikanya, ya. Yang wajar seperti itu. Yang logis adalah seperti itu. Seorang yang sedang di pengasingan itu atau sedang melewati saja, dia rindu untuk kembali ke kampung halamannya. Nah, fala ya'zam minhu ala tasyyid al-qusur. Maka dia tidak membangun istana di tempat pengasingannya itu. Ya. Mari kita lihat bagaimana sungguhnya kampung halaman kita, kata para ulama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami katakan kepada Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau bersama istrimu surga. Nah, jadi ini sebenarnya asal kampung halaman kita, para jamaah. Sehingga menuju akhirat akhirnya adalah menjadi sesuatu yang semestinya dirindukan oleh kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang sahih tentang betapa seorang mukmin jika rindu bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu kepadanya. Ya. Fa ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa qulna ya Adam uskun anta, tempat tinggalmu surga. Maka dalam satu riwayat tentang akhir hayatnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam adalah beliau mulai kangen dengan surga, kangen dengan buah-buahnya. Maka menyuruh anaknya, Qabil atau Habil, anak, coba carikan bapak, ya, apel yang seperti bapak temukan di surga, cari. Ya. Kangen dengan apelnya aja. Maka berangkatlah anaknya ini ke hutan-hutan dicari. Ya. Dan pada saat sedang mencari itu, Allah pun kemudian mewafatkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi ada kerinduan. Kemudian perjalanan manusia secara faktual memang tidak lama. Karena fase-fase kehidupan manusia itu pertama adalah alamuz dzur wan nutfah, yaitu di alam di alam sperma, di alam yang belum jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa. Itu enggak lama. Kemudian masuk ke alam yang kedua, yaitu marhalatut takwinul madi, pembentukan fisik kita. Di mana itu? Di alam perut ibu kita. Sempit. Ya. Waktunya juga ada yang sampai 2 tahun yang sini. Betah gitu. Kalau kita betah di alam perut ibu, pasti yang kesulitan siapa? Ibu kita. Enggak ada yang betah. Harus keluar. Kalau enggak keluar, secara normal pasti dipaksa. Ya. Hanya saja saya membaca satu kisah dalam kitab fikih, ya, kitab fikih tentang pendapat masa kehamilan di mazhab Imam Syafi'i. Itu paling lama masa kehamilan itu 4 tahun. Ibu hamil itu bisa 4 tahun. Dari mana? Ada kasus. Ya, ada kasus. Kasusnya itu seorang mengatakan kepada seorang ulama atau kiai, Ustaz, doakan istri saya udah 4 tahun hamil, belum lahir-lahir juga. Belum lahir. 4 tahun. Maka ya tadi yang diminta doa, ulama itu angkat tangannya, ya Allah, ya, mudahkan dia melahir, mudahkan. Sedang berdoa seperti itu, langsung ada utusan datang ke pengajian.
Pak, istrimu melahirkan. Alhamdulillah. Doanya dikabul. Beliau pulang dan balik lagi ke situ, anaknya sudah digendong deh, pundak sini. Entah itu kisah dongeng atau apa, tapi dari situ kemudian ya ulama ini membuat masa terlama dari kehamilan adalah 4 tahun. Mungkin itu keajaiban ya. Sekarang ya lewat dari 9 bulan langsung apa? Paksa disesar. Nah itu tidak ada yang lama, semuanya sebentar saja. Setelah masuk ke alam dunia, ini masuk fase marhalatul ibtila, fase diuji sesungguhnya, fase diuji. Dan ayatnya Al-Quran banyak sekali. Innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Kehidupan dunia adalah permainan. Permainan. Kalau permainan berarti ada peraturannya. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan al-maut wal hayat, kematian, kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalnya? Ya. Baru setelah itu marhalatul akhirah. Baru kita semua akan memasuki marhalah akhirah, fase akhirah. Yang akan dimulai pintunya dengan alam barzah. Alam kubur, alam barzah. Tidak ada yang tidak masuk ke situ. Semuanya masuk. Ya. Semuanya akan masuk. Maka kalau di sini sama sekali tidak melakukan apapun. Di yang pertama bahkan kita tidak ada yang ingat. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di alam ini, di alam ruh itu, di alam sebelum dunia, bahkan sebelum perut ibu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Wa asyhadu ala alastu birabbikum? Alastu birabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Nah, ayat itu diceritakan oleh para ulama tafsir. Ayat itu adalah Nabi Adam alaihissalam diusap punggungnya, lalu diperlihatkan tentang keturunan-keturunannya. Dan yang mereka itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala dipersaksikan, alastu birabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Tapi kita semua tidak ingat itu semua. Ya. Nah, itu Allah titip lewat nurani kita, lewat fitrah kita. Setiap manusia pasti akan mengenal Tuhannya, asalkan tidak dihalang-halangi. Asalkan tidak dihalang-halangi, dia cenderung untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sini marhalah yang kedua, fase yang kedua, apa yang kita lakukan? Ada usaha enggak kita di situ? Enggak ada. Pasif. Ya. Semuanya disuplai oleh ibu makan. Nah, di sini baru kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Kita bertindak. Maka para jamaah sekalian, Islam tidak mungkin sampai ke pelosok dunia yang jauh-jauh itu kalau penghuninya atau pemeluknya tidak memiliki usaha. Maka ya kita kadang-kadang mencela Jabariyah. Zaman dulu Jabariyah itu mengatakan kita ini dipaksa oleh takdir, jadi sudah ya, kita nggak bisa melakukan apapun, semuanya sudah tentukan Allah, kita nggak bisa melakukan apapun. Ya kita mencela mereka, kita menyalahkan mereka. Harus ada takdir, ya harus ada usaha manusia, ikhtiar manusia harus ada. Ya. Tapi sering sekali sikap-sikap kita menunjukkan sepertinya kita seperti Jabariyah yang baru, nggak mau melakukan usaha. Ya. Kalau memang bakal mati kena corona di luar masjid ataupun di masjid sama saja, nggak ada usaha. Ya.
Pak, kalau mau seperti itu silakan berdiri saja di jalan tol. Coba, kalau memang mau selamat, ya bakal selamat. Betul nggak? Tapi berdiri di jalan tol itu bukan tindakan yang dibenarkan. Harus ada usahanya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Di sini ada usaha kita. Nah, ketika kita berusaha, maka disinilah kesempatan kita satu-satunya. Di sini kita tidak punya usaha. Di sini juga tidak punya usaha. Lalu di sini kita tidak punya usaha juga. Padahal di sini akan diperhitungkan. Maka ini benar-benar hadis yang terakhir ini benar-benar hadis kunci sebenarnya dari keseluruhan hadis-hadis. Menjadi penutup, yaitu tentang az-zuhdu. Az-zuhdu fid dunya yurihul qalbu wal badan. Sikap zuhud di dunia itu akan membuat tenang hati kita dan tenang anggota tubuh kita. War-raghbatu fid dunya wa tulul amal yuhzinul qalba wa yushkil jisma. Dan angan-angan yang terlalu panjang, kemudian ambisi yang sangat besar terhadap dunia, itu akan membuat capek. Akan membuat capek. Az-zuhdu dikatakan para ulama bukan meninggalkan dunia. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tetapi apa? Kata mencari dunia. Itu enggak koma. Mencari dunia dan menempatkannya di tempat yang halal. Mencari dunia dengan yang halal dan menempatkannya di tempat yang halal. Kalau semata-mata meninggalkan dunia, maka tidak akan ada orang kaya dalam Islam. Tidak akan ada kewajiban berzakat. Ya. Jangan dipahami zuhud itu adalah meninggalkan dunia semata-mata. Tidak. Dia adalah cari dunia. Kemudian gunakan untuk yang sebesar-besarnya kemaslahatan. Wa abirus sabil madza yahmilu ma'hu. Orang yang sedang di perjalanan itu sebenarnya yang dia bawa itu apa? Apakah yang dibawanya semua rumahnya dibawa? Enggak mungkin, enggak bisa. Dia paling bawa apa? Kalau kita bepergian bawa mobil, yang bisa kita muat di mobil kita paling apa? Pakaian untuk salin, lalu makanan untuk nanti di jalan. Apakah kita bisa bawa meja makan? Mungkin enggak. Ya. Jadi yang secukupnya saja. Maka Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis, maaf enggak kecatat di sini. Man kana mu'afan fi jismi. Barang siapa yang badannya sehat, indahu qutu yaumihi, dia punya makan hari ini, faqad haza ad-dunya wa ma fiha, maka sesungguhnya dia seperti membawa dunia dengan seluruh isinya. Padahal tadi Rasul menyatakan dia memiliki apa yang dimakan untuk hari ini. Rasulullah mengabarkannya itulah dunia dan seluruh isinya. Sekarang saya tanya sama orang yang kaya raya, kalau makan bisa sampai 7 porsi? Enggak kan? Tetap aja kan? Mau makannya pakai apapun, apakah perutnya bisa menampung 7 porsi? Enggak. Tetap aja kan? Segitu aja. Ya. 20 lebih. Pernah saya dikasih pinjam 1. Ketika mobil saya tabrakan, Pak Ibrahim, ini pakai ini 1. Pinjam. Ya. Lihat. Tapi yang dia pakai apakah 20-20-nya? Kan enggak. Tetap 1. Tetap 1. Orang sekaya apapun, apakah pakaian yang dipakainya itu semuanya selemari dipakai semua? Kan enggak, cuma 1. Tapi saya punya teman, saya lihat ini bagus sekali.
menempatkan kekayaannya pada tempatnya. Jadi ketika saya mau ajak dia bertemu dengan seorang kepala daerah, biasanya dia berpakaian sederhana. Sederhana. Tapi karena janjian ketemu di sana, oh subhanallah, pakaiannya wah cakep, ya kan? Paling mahal, saya pasti mahal ini. Setelah itu dia cerita, ya Pak Imran, saya sengaja pakai ini. Biar apa? Biar orang-orang seperti kita yang ingin yang ingin melakukan, menyebarkan kebaikan kepada mereka, jangan sampai dipandang sebelah mata. Karena ya, orang-orang yang materialistis ngelihat dulu siapa yang di depannya, lihat sepatunya mereknya apa. Ya, dia pakai baju yang paling mahal. Ya, dia pakai sepatu yang paling mahal. Dia nggak mau kebenaran dilecehkan. Lalu ketika istrinya bertemu dengan istri orang itu, dia suruh pakai ya tas ibu-ibu tuh yang harganya ratusan juta. Jadi dipakai untuk apa? Ya, biar kebenaran itu nggak dipandang rendah. Dia akan taklukkan orang ini. Tapi hari-hari dia sangat luar biasa. Makan, kalau makanan saya nggak habis, dia ambil makanan saya, dimakan sama beliau. Masya Allah. Dimakan, sisa saya habiskan. Jadi para jamaah, itulah zuhud. Orang yang kaya raya luar biasa, tetapi kekayaannya tidak masuk ke sini. Ya, pergi begitu saja. Dan ada yang hilang, nggak ada masalah. Saya ceritakan ketika, jadi kalau sudah zuhud itu, jangankan yang haram, yang makruh, yang halal pun, ya, yang halal pun bisa dipertimbangkan untuk tidak diambil. Jadi teman saya ini gajinya itu 250 juta sebulan. Amin. Ada bapak-bapak semua. Ya. Pulang ke rumahnya seminggu sekali. Saya sampaikan ini karena beliau udah meninggal dunia. Patut kita contoh. Pulang ke rumahnya seminggu sekali. Kemudian yang punya perusahaannya itu akhirnya ngomong begini, Pak, bapak laki-laki seperti saya tahu bapak juga jauh dari rumah, dari istri. Kerja di sini pasti ya dorongan sebagai laki ada. Ya, sudahlah, menikahlah dengan anak saya, dengan keluarga kami. Jadi bosnya bilang begitu. Kira-kira gimana? Ambil jangan? Ambil. Ya. Masya Allah. Ya. Dia bilang, udahlah, menikahlah dengan keluarga kami. Yang ini orangnya. Panggil. Ya. Dan teman saya ini ngasih fotonya ke saya ini, Pak Imran ini orangnya. Masya Allah. Ya kan? Ya kan? Saya kira kita di sini semua kalah. Ya. Kita melihat orang cantik, ya, selebriti di kita, bintang film, saya kalah dengan yang ini. Kalah dengan yang ini. Cantik, luar biasa. Lalu anak siapa dia? Anak bosnya. Jadi bukan dikasih yang jelek, kasih yang paling cantik. Bukan disuruh berzina, digodain, enggak. Kamu nikahi, saya akan nikahkan. Masya Allah. Halal apa tidak? Halal. Masya Allah. Akhirnya apa? Kenapa kamu nggak ambil? Gitu. Kenapa kamu nggak ambil? Enggak. Saya milih berhenti bekerja di sini. Masya Allah. Dia akhirnya milih berhenti bekerja karena ingin setia cukup dengan istrinya yang ada di Tangerang. Masya Allah.
Ya. Coba, kurang apa? Kurang apa? Ada. Itulah kenapa saya berhenti bekerja. Sudah, saya nggak perlu duit lagi sekarang. Ya, sudah nggak butuh duit. Jadi para jamaah, saya lihat, ya kan, beliau pernah memberi, sekali memberi itu tahun kemarin itu 750 juta. Jadi itu menurut saya contoh orang yang zuhud, duitnya banyak, ya. Tetapi untuk yang mubah saja dia tidak mau lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburan teman saya, mengganti dengan yang terbaik apa yang ditinggalkan di dunia. Amin ya rabbal. Jadi sekaya apapun orang di dunia, tetap saja makan ya sepiring, pakai baju ya satu, pakai mobil ya satu. Apanya akan diistimewakan? Orang punya rumah, ya, itu 2000 meter. 2000 meter. Tapi yang tetap dipakai untuk tidur berapa meter? Apakah tangan dan kakinya bisa ngejegang ke seluruh penjuru rumah? Enggak. Tetap yang ditiduri itu cuma paling 1 kali 2. Ngapain? Ya. Jadi itulah. Dan setiap manusia pasti akan sedih. Ja'a fil athar, dalam satu riwayat disebutkan, ma min insanin yakhruju minad dunya illa wa huwa asifun hazin. Tidak ada manusia yang keluar dari dunia kecuali dia merasa sangat sedih, ya, dan menyesal sekali. In kana muhsinan, kalau dia di waktu di dunia orang baik, dia akan mengatakan ya laitani istazadtu, seandainya aku nambah, ya, seandainya nambah. Saya yakin teman saya ini juga sedih dia. Kenapa janji dia dengan saya nggak dibuktikan? Ini sedih, ya kan? Kita membangun sekolah, mungkin pesantren, tapi keburu habis. Ya. In kana musian, kalau dia orang yang jahat, master dia mengatakan ya laitani aqla'tu, ya seandainya saya dulu berhenti. Ya. Jadi ketahuilah kita sekarang masih hidup, maka ucapkanlah ini sekarang. Ya laitani istazadtu. Ini hadis yang tadi man asbaha mu'afan fi badani, siapa yang di waktu paginya badannya sehat-sehat, aminan fi surbih, aman di lingkungannya, indahu qutu yaumih, dia punya makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadza firha, maka orang ini sepertinya menggulung dunia untuk dirinya. Ya. Baiklah, penutupnya yang bonusnya itu hadis ini para jamaah. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, qala Allah taala, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka min wala ubali. Wahai anak manusia, sesungguhnya engkau berdoa kepada, angkat tanganmu berdoa, dan engkau mengharap kepadaku, ya, memohon ampun, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu apapun dosa yang kamu miliki. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Masya Allah, ya kan? Adakah yang seperti itu? Enggak ada kecuali Allah. Manusia dosanya setinggi langit, bukan setinggi gunung, setinggi langit. Semua dosa dilakukannya, tapi asalkan dia berdoa dan memohon Allah, maka Allah menyatakan, ghafartu laka, aku ampuni kamu, tidak peduli seperti apa. Ya ibna Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu mencapai ujung langit, summastaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni. Ya ibna Adam, wahai anak manusia,
lau ataitani biqurabil ardi khataya. Seandainya engkau datang menghadap kepadaku memiliki dosa sebesar volume bumi. Berapa volume bumi? Enggak ada yang bisa ngitungnya, ya. Summa laqaitani la tusyrik bi. Lalu engkau menghadapku dalam keadaan tidak membawa dosa syirik. Tidak membawa dosa syirik, ya. La ataituka biqurabiha magfiratan. Maka aku akan mendatangkan ampunan yang sama, yaitu seberat atau sevolume bumi itu juga. Masya Allah. Ini para jamaah sekalian sebagai penghujung dari hadis Arba'in. Mudah-mudahan kita bisa menangkap apa yang terdapat dalam hadis itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk menerapkan dan menjalankan isinya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silakan jika ada yang mau bertanya beberapa menit lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada terkait yang saya sampaikan masalah zuhud, bahwa zuhud adalah bukan meninggalkan urusan dunia, tapi menempatkan urusan dunia pada tempatnya. Artinya orang-orang yang zuhud mampu berbuat adil terhadap urusan dunia. Pertanyaannya, untuk dapat ke level zuhud, apakah setiap individu muslim mampu melakukan zuhud atau makom-makom tertentu saja, orang-orang tertentu, orang-orang soleh saja? Itu yang bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hal itu tentu yang paling pertama adalah kita membaca Al-Quran. Fa'lam apa? Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Kalimatnya fa'lam dulu. Ilmu dulu. Ilmu semua amal ibadah. Zuhud itu amal apa bukan? Zuhud amal apa bukan? Amal. Amal batin apa amal lahir? Batin. Amal batin. Ya. Dan amal batin itu harus dengan ilmu. Sama, amal zahir juga harus dengan ilmu. Fa'lam, harus dengan ilmu dulu. Agar jangan sampai kita salah paham, kemudian salah praktek. Dia pikir zuhud itu ninggalin dunia. Akhirnya keluarganya, anaknya tinggalin, diurusin sama orang. Ya. Dan dianya kemudian meminta-minta. Tidak. Walaysa dzaka bizuhdin. Itu bukan zuhud. Ya. Tapi itu apa? Miskin. Itu miskin. Yang karena tidak bisa, ya kan? Yang tidak bisa berusaha, akhirnya dia mengaku zuhud. Ada ilustrasi yang bagus. Zuhud itu adalah orang yang sudah punya, baru dia tidak menganggap miliknya ini sesuatu yang masuk ke dalam hatinya. Jadi pasti ada di tangan saya, cuma di tangan. Ya. Sementara orang yang mengaku zuhud, apa yang dimilikannya? Tidak ada. Sehingga tidak bisa dibuktikan. Orang dianya nggak punya, lalu bilang saya zuhud, dianya nggak punya. Ya. Maka kita lihat kalau zuhud di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW kalau menjadi kaya, kalau memilih kekayaan, Rasulullah pasti jadi orang kaya. Kenapa? Karena semua berada takluk di bawahnya. Kekuasaannya dari mana? Seluruh jazirah Arab. Sekarang pangeran-pangeran Arab itu jumlahnya ribuan. Satu orang saja itu kayanya nggak terhitung. Kedapatan punya mobil Lamborghini di mana? Di Eropa, di sana tempat wisata, itu mobil emas. Ya. Saking pengen puasnya jadi orang kaya. Emas. Padahal itu pangeran levelnya level biasa aja. Ya kan?
Jadi kalau Rasulullah menjadi orang kaya, Rasulullah kaya. Tapi beliau mengatakan, walakin aju'u yauman wabtiru yauman atau asba'u yauman. Tapi saya memilih hidup sehari kenyang, sehari lapar. Sehari kenyang, sehari lapar. Bukti bahwa Rasulullah SAW punya kekayaan adalah pengakuan dari para istrinya. Saya kira pernah saya bahas di sini. Tentu istri Rasulullah berapa? Bersama hidup, yang masih hidup dengan Rasulullah ada 9. Ada 9. Setiap orang mengatakan, Siti Aisyah mengatakan, ma nashba, kami tidak pernah merasa kenyang kecuali setelah Khaybar ditaklukkan. Khaybar ditaklukkan itu kan perkebunan kurma. Mulai sejak itu, Khaybar itu sekitar tahun ke-7. Hidup makmur. Setelah itu, Siti Aisyah mengatakan Rasulullah membagi para istrinya itu 100 wasak yang terdiri dari 8 wasak kurma dan 80 wasak kurma dan 20 wasak gandum. Satu wasak itu sekian kintal. Setelah saya hitung-hitung dengan uang kita, setelah dibagi rata per bulan, Rasulullah membagi sekitar 40 juta per bulan kepada istrinya. Istrinya ada berapa? 9 kalikan 9. Berapa jadi? 360 juta. Ya, baik Bu. BUMN kita gajinya berapa? Presiden kita gajinya berapa? Itu yang dibagikan ke istrinya. Jadi sekitar 360 juta setiap bulan. Tapi meskipun demikian, beliau oleh Umar bin Khattab sampai diketawakan. Insyaallah sudah habis waktunya. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, itu lihat kaisar tidurnya di atas kasur empuk, engkau tidurnya di tikar." Ya. Saya khawatir umat Islam miskin seperti ini. Doakan ya Rasulullah biar umat Islam ini kaya. Lalu Rasulullah langsung duduk. Serius? Anta ya Umar? Kamu Umar nggak paham juga. Dia pikir orang Islam itu bakal miskin melihat nabinya. Gimana? Tidur kayak gitu. Mangkuknya cuma satu. Maka Umar mengatakan ya Rasulullah doakan umat Islam agar jadi kaya. Lalu Rasulullah melihat ini penting harus disampaikan. Lalu beliau duduk serius. Meskipun sedang bersedih karena istrinya meminta tambahan belanja. Lalu Rasulullah mengatakan, wallahi la akhsha alaikumul faqr. Demi Allah, saya tidak khawatir kalian miskin. Enggak. Kenapa? Dunia ini akan diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Rasulullah itu enggak perlu membicarakan itu, karena itu adalah suatu kepastian buat Rasulullah dan menjadi kenyataan sekarang. Wa inna ma akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang justru saya sedang pikirkan, yang saya khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan luas depan. Fatatanafasuha, kemudian kalian saling berebut kama tanafasu, seperti orang-orang dulu berebut. Faahlakatkum, dan kemudian membuat kalian binasa seperti orang dulu binasa. Jadi Rasulullah SAW mewanti-wanti ke kita. Itu yang Rasulullah khawatirkan, jangan sampai begitu. Wallahu taala alamu bisawab. Jadi kemana-mana jawabannya. Alhamdulillah sudah datang waktu Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.